Halo sahabat UNY, kembali lagi di podcast UNY Official. Nah, kali ini saya dibersamai dengan salah seorang mahasiswa berprestasi yang dia ini mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk selengkapnya nanti kita bisa berbincang-bincang dengan beliau dan sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nama saya Taufik Hidayat dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan tahun 2019. Oke, dari Teknologi Pendidikan 2019, berarti sekarang ini semester 7 ya? Iya Mbak, betul. Oke, untuk di UNY sendiri nih, untuk kuliahnya masih full atau seperti apa? Untuk di Teknologi Pendidikan saat ini hanya tinggal pameran TP ya Mbak. Jadi kemudian nanti untuk teori-teori yang lain sudah selesai. Oke, berarti di semester 7 ini teori-teori sudah selesai. Nah, apakah itu yang jadi alasan Mas Taufik untuk akhirnya buat ikut MBKM ini? Iya betul Mbak, jadi salah satunya adalah untuk mengisi semester 7 gitu, supaya lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak sehingga nantinya bisa digunakan untuk masa depan. Oke, nah dari tadi nih kita udah ngomongin MBKM dulu. Barangkali teman-teman nih belum tahu nih tentang MBKM, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang MBKM. Iya, teman-teman, jadi untuk MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana itu program baru ya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam program, salah satunya adalah Wirausaha Merdeka yang kemudian saat ini saya ikuti. Oke, seperti itu. Nah, untuk MBKM sendiri, Mas, mungkin saya kan juga masih kurang tahu nih tentang MBKM ya. Itu bisa syarat-syaratnya untuk diikuti dari mahasiswa semester berapa dan mungkin ada syarat-syarat yang lain bisa dijelaskan? Oke, untuk MBKM itu mayoritas bisa diikuti oleh mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mulai dari semester 5, Mbak. Nah, tapi untuk Wirausaha Merdeka itu kan ada 17 kampus penyelenggara. Nah, salah satunya itu adalah Universitas Brawijaya, di mana untuk program MBKM bernama Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka di Universitas Brawijaya itu bisa diikuti oleh mahasiswa dari Diploma 2, kemudian Diploma 3, Diploma 4, S1 dan S2 dan juga S3. Untuk Diploma 2 itu syaratnya adalah minimal semester 3, kemudian untuk Diploma 3, Diploma 4 dan juga S1 itu syaratnya minimal semester 5, dan untuk S2 maupun S3 itu tidak ada syarat minimal semester. Oke, begitu ya sahabat UNY. Jadi buat kalian nih yang besok pengen nih, aku pengen nih mengembangkan sayap ibaratnya. Pengen belajar tidak hanya di UNY. Nah, UNY itu juga memfasilitasi jalan buat teman-teman untuk bisa merasakan pengalaman kuliah di tempat lain, bahasanya Betul. seperti itu ya. Bahkan selain itu mungkin dijelaskan barangkali adik-adik ini cuma taunya berarti kuliah di sini dan kuliah di sana, kita hanya mempelajari teorinya saja, atau seperti apa sih Mas untuk MBKM ini? Oke, jadi MBKM itu kan ada banyak ya sebenarnya programnya itu. Misalnya ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian juga ada magang merdeka, ada kampus mengajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ada di Wirausaha Merdeka ini itu ada teori dan juga praktik, Mbak. Jadi nanti teorinya itu disampaikan oleh universitas penyelenggara yang kemudian saya ikuti itu di Universitas Brawijaya. Jadi ada teori-teori yang disampaikan mulai dari Foundation of Business dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah ada teori juga akan ada praktiknya. Nah, dalam praktiknya itu nanti kita akan dibentuk dalam sebuah kelompok gitu, mulai dari 3 sampai 5 orang per kelompok, dan dari kelompok itu nanti mahasiswa akan membuat sebuah produk gitu ya Mbak, produk bisnis atau jasa bisnis yang kemudian bisa dipresentasikan pada akhir kegiatan dari MBKM Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka di Universitas Brawijaya. Oke, nah berarti kan ini fokus utama kuliahnya kan kayak Mas Taufik ini di UNY sebenarnya, tapi ikut MBKM-nya di UB. Nah kan ini berbeda kota ya Mas, berarti sistemnya full online seperti itu ya? Oke, jadi untuk Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka itu ada 3 sistem teman-teman. Yang pertama itu adalah hybrid atau bisa luring dan daring, kemudian yang kedua full daring, dan yang ketiga adalah full luring. Dimana kalau full luring dan full daring itu kalau full luring berarti dilaksanakan di Universitas Brawijaya dari mulai tanggal 29 Agustus sampai 25 November. Sementara untuk full daring itu dilaksanakan mulai dari 29 Agustus 2022 sampai 25 November 2022 melalui Zoom meeting. Nah, untuk mix atau hybrid itu
dari daringnya itu dari 29 Agustus 2022 sampai 16. Jadi untuk hybrid atau mixnya itu dilaksanakan mulai dari 29 Agustus sampai 16 November. Salah lagi. Jadi untuk hybrid atau daringnya itu dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai 16 Oktober 2022. Kemudian untuk luringnya itu dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai 25 November 2022 di Universitas Brawijaya. Oke, kalau Mas Taufik sendiri ambil yang mana nih? Kalau saya kebetulan ambil yang hybrid, Mbak. Jadi ada daring terlebih dahulu, kemudian nanti baru luring. Berarti untuk yang hybrid ini pembagiannya seperti apa? Maksudnya untuk yang daring terlebih dahulu hanya teori saja, lalu yang saat luring baru praktek atau seperti apa, Mas? Oke, untuk pembagian materinya di daring ini nanti sudah ada teori, Mbak, dan kemudian di situ juga ada praktik. Tapi praktiknya di rumah masing-masing gitu ya, Mbak, karena kan kita terhubung melalui jaringan gitu, dalam jaringan. Nah, kemudian setelah itu nanti di tanggal 18 Oktober 2022 itu dalam satu pekan itu akan ada presentasi. Jadi sudah mulai presentasi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian nanti di minggu berikutnya akan didatangkan investor gitu ya, Mbak, untuk kemudian menilai produknya, dan juga akan ada expo produk bisnis. Sehingga nantinya harapannya dari program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka di Universitas Brawijaya ini nanti dari wirausahawan muda atau young entrepreneurs dari seluruh Indonesia itu akan mendapatkan investor gitu, sehingga bisa lebih terdanai lagi untuk produk bisnis yang sedang dikembangkan. Oke. Nah itu ya, jadi teman-teman tidak hanya tentang perkuliahan yang berbentuk teori saja, untuk kegiatan MBKM ini juga ada untuk praktek, bahkan sampai ada difasilitasi pendanaan seperti itu ya, Mas ya? Betul, Mbak. Bagi itu untuk semua yang MBKM seperti itu atau hanya yang mengikuti program khusus? Untuk pendanaan itu dilakukan pada kelompok ya, per kelompok, Mbak. Jadi di AWMM atau Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka itu nantinya akan mendapatkan insentif untuk per kelompok, di mana insentif tersebut digunakan untuk pembuatan produk atau jasa dari bisnis yang dikembangkan. Oke. Nah, itu kita udah ngomongin tentang programnya, bagaimana sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk benefitnya sendiri nih, Mas, dari mengikuti MBKM ini, kalau tidak salah berarti sudah terlaksana selama 1 minggu atau pekan pertama ini ya? Iya, betul. Untuk benefitnya sendiri bagaimana sih, Mas? Untuk benefitnya, jadi banyak sekali ya teman-teman. Benefit dari Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka dari UB itu salah satunya adalah tadi insentif ya. Kemudian selain itu juga ada relasi, karena kita dipertemukan dari multikultural atau mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kemudian bersatu di akademi tersebut. Maka dari itu kita akan bisa mendapatkan relasi, yang mana relasinya itu sama-sama memiliki minat berwirausaha gitu, Mbak. Jadi nantinya ketika mengembangkan sebuah program atau mengembangkan sebuah produk bisnis itu bisa lebih masif lagi gitu. Kemudian selain itu juga kita difasilitasi atau mendapatkan benefit berupa akses materi yang tak terbatas ya di LMS atau Learning Management System yang dipunyai oleh Universitas Brawijaya, terutama untuk course-course yang kita ambil. Jadi tadi ada Foundation of Business, kemudian ada kewirausahaan, inovasi kewirausahaan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini dulu tuh Mas Taufik ini bisa di UB karena memang itu, saya memilih UB nih, atau memang direkomendasi dari kampus, atau hanya memang yang linear di situ, atau seperti apa, Mas? Oke, Mbak, jadi karena penyelenggara dari Wirausaha Merdeka ini sebenarnya ada 17 kampus ya, Mbak, di seluruh Indonesia. Nah, namun setelah dipertimbangkan dengan sistem pembelajaran yang mereka punya, akhirnya saya memilih Universitas Brawijaya untuk mendaftar gitu. Di mana Universitas Brawijaya itu tadi memiliki 3 sistem pembelajaran, ada full luring, kemudian full daring, dan juga ada hybrid atau mix, sehingga bisa lebih fleksibel gitu, Mbak, untuk pelaksanaan dari Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka. Oke, berarti atas kemauan sendiri ya? Iya, betul. Nah, ini buat teman-teman nih, mungkin adik-adik tingkatnya Mas Taufik pasti udah tahu kan, harusnya di semester 7 ini ya, Mas ya, itu ada pelaksanaan namanya KKN, dan juga untuk kependidikan itu ada PK, iya, praktik pendidikan. Untuk saat ini nih Mas Taufik tadi kan dibilang untuk mengisi waktu luang, makanya mengikuti MBKM. Nah, itu untuk KKN dan PK-nya seperti apa, Mas? Ya, Mbak, jadi kebetulan di tahun 2021 kemarin saya juga mengikuti program MBKM, teman-teman. Namanya adalah
program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP2D yang tahun ini tuh berganti nama atau bertransformasi menjadi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, di mana di tahun 2021 itu kegiatannya adalah berupa pengabdian masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di PHP2D selama 5 bulan, mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2021 itu direkognisi pembelajaran lampau atau RPL oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk kemudian diberikan nilai ke KKN dan juga praktik kependidikan atau PK, sehingga saya sudah bebas KKN dan PK untuk tahun ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya aduh aku nggak pengen nih ikut KKN, atau mungkin memang itu tidak sengaja ya sebenarnya, maksudnya benefit yang didapatkan apakah dulu memang sengaja, wah aku ini nggak mau ikut KKN makanya aku mau ikut PHP 2D, atau seperti apa Mas? Awalnya sebenarnya nggak sengaja ya Mbak, karena memang waktu itu diajak sama teman untuk kemudian gabung di PHP 2D, di tim PHP 2D. Nah, saya tidak tahu ternyata bisa direkognisi pembelajaran lampau atau RPL oleh UNY gitu ya Mbak. Nah, akhirnya ya, saya bersyukur banget gitu karena bergabung di program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut, sehingga mendapatkan banyak sekali benefit, terutama di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi terima kasih banyak untuk UNY ya karena sudah memfasilitasi mahasiswa dengan begitu banyak manfaat ketika bergabung di MBKM. Oke, nah itu ya buat teman-teman yang belum tahu, barangkali entah mau sengaja ataupun tidak sengaja, jadi untuk mengikuti MBKM atau yang dulu namanya PHP 2D itu, nah itu bisa mendapatkan benefit untuk bebas KKN, dalam artian kalian nanti nilainya akan dikonversi dari kegiatan PHP 2D. Betul. Jadi tidak perlu mengikuti KKN tapi udah ada nilai KKN, seperti itu ya Mas. Dan dari situ bisa seperti Mas Taufik ini, malah ada waktu luang dan bisa lagi untuk mengikuti MBKM dengan universitas yang lain, dengan pengalaman yang lain, dengan program yang lain, seperti itu ya Mas. Nah, kalau untuk yang ikut PHP 2D tahun kemarin, itu apakah semuanya langsung bebas KKN, atau misalkan nih Mas, saya ikut PHP 2D, wah tapi saya tetap pengen KKN nih, nah kayak gitu apakah tetap diperbolehkan atau seperti apa? Iya Mbak, jadi kalau misal teman-teman mengikuti PHP 2D kemudian pengen KKN dan juga atau pengen PK ya, kalau misal di program studi kependidikan itu tetap bisa mengikuti KKN maupun PK gitu. Jadi sebenarnya konversi atau rekognisi pembelajaran lampau ini merupakan pilihan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa benar-benar diberikan pilihan oleh universitas gitu ya Mbak, untuk kemudian nanti mengikuti rekognisi pembelajaran lampau atau tidak gitu. Jadi ketika memang dia pengen mengikuti RPL sehingga tidak perlu melaksanakan KKN dan PK, itu juga diperbolehkan. Namun kalau misal pengen mengikuti KKN dan juga PK karena mungkin pengen belajar langsung di masyarakat lebih dalam gitu ya Mbak, atau kemudian pengen memperdalam relasi atau memperluas relasi, nah itu sangat-sangat diperbolehkan oleh universitas. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk yang MBKM sekarang apakah juga benefitnya ada seperti itu Mas? Oke Mbak, untuk Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau Wirausaha Merdeka di Universitas Brawijaya itu benefitnya adalah tidak dikonversi ya Mbak, tapi nanti akan menjadi nilai plus untuk SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Oke, nah jadi untuk yang tahun ini itu tidak ada konversi lagi untuk KKN, atau karena memang Mas Taufik udah ada konversi dari yang tahun sebelumnya? Karena salah satunya karena sudah konversi di tahun sebelumnya, dan kemudian untuk ini sebenarnya karena saya sudah bebas teori ya Mbak, artinya mata kuliah untuk teorinya itu sudah selesai semuanya sehingga tidak perlu dikonversi. Nah, namun sebenarnya dari Kemendikbudristek terkait dengan program Wirausaha Merdeka ini memberikan konversi maksimal 20 SKS, namun tergantung pada PT pelaksana. Namun untuk program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau Wirausaha Merdeka itu sebenarnya dari Kemendikbudristek memberikan konversi maksimal 20 SKS, sehingga sebenarnya teman-teman ketika mengikuti program ini dan kemudian belum mengikuti mata kuliah terutama di bidang kewirausahaan ya Mbak, untuk di prodi masing-masing itu sebenarnya bisa dikonversi. Nanti tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan saja dengan program studi atau dengan Bapak Kajur atau Ibu Sekjur dan pihak-pihak lain di tingkat prodi. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan ya Mas ya, untuk mengikuti MBKM ini bisa dikonversi untuk ke mata kuliah di UNY. Nah, terutama terkait KKN, berarti yang ingin untuk terbebas KKN itu untuk ikut MBKM-nya di semester 5 seperti itu ya. Karena pelaksanaan KKN sendiri kan di semester 7. Jadi kalau untuk
mau konversi yang misalkan sekarang Mas Taufik andai kata kemarin belum ikut, tidak bisa untuk dikonversi ke KKN karena memang sedang pelaksanaan KKN dan Mas Taufik sedang MBKM seperti itu ya. Betul. Nah jadi buat teman-teman nih yang pengen sekiranya ya, yang tadi saya bilang, saya kayaknya nggak mau ikut KKN seperti itu ya. Ya udah, mungkin ada jalan keluarnya yaitu dengan ikut MBKM di semester sebelum semester KKN, yaitu di semester 5 ya. Nah sebenarnya Mbak, untuk bisa dikonversi ke KKN itu teman-teman ketika mengikuti MBKM, terutama pada hal-hal atau pada program yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat ya Mbak. Seperti tadi saya sampaikan, ada program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa di tahun ini. Itu nanti juga bisa dikonversi. Jadi ketika teman-teman mengikuti program tersebut, itu tidak perlu melaksanakan KKN dan juga PK. Jadi meskipun dia semester 7 ya Mbak, jadi sama-sama teman-teman yang lain mungkin sedang ber-KKN dan juga PK, namun ketika mengikuti program tersebut ya artinya itu sudah sebagai pengganti KKN dan juga PK. Berarti tergantung programnya ya teman-teman ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa itu ada informasi di web gitu apa enggak Mas? Ada teman-teman, jadi ada webnya Kampus Merdeka ya Mbak, nanti bisa di search aja di Google, nanti insya Allah di situ akan ada banyak program-program yang ditawarkan di MBKM-nya. Oke, nanti juga mungkin bisa kalau mau bertanya sama Mas Taufik nih, Mas ingat-ingat namanya teman-teman, Mas Taufik Hidayat dari Teknologi Pendidikan FIP UNY. Oke. Nah, untuk ini pelaksanaan sekarang ini kan sudah masuki minggu pertama nih Mas. Suka dukanya dari MBKM yang tahun ini nih Mas, mungkin bisa disampaikan. Oke Mbak, ini suka duka ya dalam mengikuti program MBKM itu sebenarnya banyak sukanya ya Mbak. Karena tadi ada banyak benefit, kemudian saya bisa mengenal teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan kemudian dari situ kita bisa membangun relasi gitu ya, berjejaring untuk share informasi, kemudian berbagi ilmu, kemudian juga mungkin berbagi pengalaman yang kemudian mereka sudah laksanakan program-program sebelumnya di kampus masing-masing atau di daerah masing-masing, sehingga informasi kemudian ilmu pengetahuan yang didapatkan itu bisa semakin kaya gitu. Artinya kita bisa belajar banyak hal dari teman-teman, atau istilahnya adalah pembelajaran teman sebaya gitu ya Mbak. Kemudian selain itu juga saya bertemu dengan dosen-dosen terutama dalam program AWMM di Universitas Brawijaya itu yang memang mereka concern di bidang pengembangan bisnis atau wirausaha gitu. Artinya mereka sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang kemudian di-share di situ dalam kelas, yang kemudian kami bisa menerima ilmu dan juga cerita-cerita dari kesuksesan dari Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Brawijaya. Dan selain itu juga dalam program ini tidak hanya ada dosen dari Universitas Brawijaya, namun juga mendatangkan para praktisi wirausahawan sukses gitu ya Mbak, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu, yang kemudian juga menceritakan pengalamannya untuk kemudian bisa memotivasi kami sebagai mahasiswa yang mengikuti program MBKM tersebut. Selain itu juga untuk benefit yang lainnya adalah ketika kita bisa explore daerah yang misalnya ketika mengikuti program ini secara luring gitu ya Mbak. Nah kita bisa eksplor di Malang gitu. Jadi teman-teman mungkin anak-anak Universitas Negeri Yogyakarta yang bosan di Jogja gitu ya Mbak, kita bisa eksplor di Malang, kemudian juga bisa merasakan kultur yang baru gitu di Malang, sehingga bisa belajar banyak sekali hal untuk ketika mengikuti program MBKM ini. Ya, berarti yang jelas kalau ikut MBKM terutama di kota yang berlainan dengan di universitas kita ya, itu kan nanti belajar ada bonusnya yaitu jalan-jalan kayak gitu ya Mas ya. Oke, terus kalau saya perhatikan nih dari tadi, yang dibahas Mas Taufik ini kebanyakan tentang kewirausahaan. Nah, padahal ya teman-teman, Mas Taufik ini kan dari teknologi pendidikan. Nah, jadi untuk teman-teman ini mungkin besok bisa dijadikan untuk pembelajaran bahwasanya tentang jurusan kuliah, misalkan sesuatu yang tidak berhubungan itu juga bisa dikembangkan secara bersama, walaupun itu tidak berhubungan dengan jurusan terkait, program studi terkait. Padahal kalau dilihat ya Mas ya, dari teknologi pendidikan ini dengan kewirausahaan itu linearnya agak kurang ya. Tapi bisa juga tetap dikembangkan bersama-sama seperti itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa didengarkan. Setelah ini saya mau minta Mas Taufik memberikan tips and trick nih, gimana sih cara biar bisa lolos dan diterima di program MBKM ini? Iya teman-teman, jadi untuk tipsnya ketika kita mendaftar di program MBKM, terutama di Wirausaha Merdeka ini ya Mbak,
itu adalah diperhatikan untuk persyaratan administratifnya gitu, karena memang seleksinya dari situ yang utama gitu ya. Kemudian bisa diperhatikan apakah kemudian surat rekomendasi atau surat izin atau kemudian administrasi yang lainnya sudah benar apa belum. Nah, sehingga ini penting untuk kemudian kita melakukan koreksi gitu ya terhadap persyaratan administrasi yang kita miliki gitu. Itu untuk tipsnya Mbak, jadi ya itu saja. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa ketika teman-teman nih ada di suatu jurusan, itu tidak terkungkung di satu jurusan saja. Teman-teman bisa explore untuk hal yang lain, bisa tentang seni, bisa tentang penelitian, bisa tentang bahkan olahraga seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan buat teman-teman untuk mengembangkan diri, karena UNY juga memfasilitasi buat teman-teman nih ikut ajang-ajang seperti PIMNAS, ikut program seperti MBKM dan banyak program lainnya juga ya. Yeah. Oke Mas Taufik, mungkin bisa closing statement nih buat penonton dan juga teman-teman di rumah. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya harap bisa memanfaatkan program yang ada di MBKM ini ya, supaya teman-teman semuanya bisa lebih berkembang lagi, dan juga ketika pengen belajar banyak hal selain di program studi sendiri ya Mbak, itu bisa memanfaatkan program ini gitu. Artinya ada banyak kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semuanya sebagai mahasiswa di Indonesia, terutama di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk bergabung dalam program MBKM yang banyak sekali. Teman-teman bisa buka di websitenya Kampus Merdeka, kemudian coba eksplorasi di situ. Ada berbagai macam program yang teman-teman bisa ikuti, salah satunya adalah Wirausaha Merdeka, untuk kemudian supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu selain di program studi sendiri. Dan selain itu juga ketika teman-teman mencoba untuk mendaftar, nanti tentu akan ada relasi gitu ya Mbak, dan akan ada banyak benefit. Nah, yang saya dengar juga salah satunya tuh kalau misal di pertukaran mahasiswa Merdeka, teman-teman tuh akan dibiayai Mbak sampai ke universitas tujuan gitu. Jadi ketika teman-teman kuliah di UNJ misalnya, kemudian mendapatkan kampus pertukaran mahasiswa itu di Universitas Sumatera Utara misalnya Mbak, berarti teman-teman akan diberangkatkan ke Medan naik pesawat secara gratis gitu. Jadi banyak sekali benefit join MBKM. Oke teman-teman, nah itu yang kita bahas hari ini tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti sekiranya ada teman-teman yang ingin masih penasaran nih, pengen bertanya-tanya atau mungkin mau bertanya sama Mas Taufik sendiri, bisa mungkin via IG Mas, bisa diinfokan? Boleh, untuk teman-teman yang pengen bertanya, boleh ke IG saya di @taufikha_. @taufikha_. Iya, betul. Oke, kita cukupkan dulu podcast kita hari ini. Nah, buat teman-teman nih sekiranya pengen ada yang di requestkan untuk dilakukan podcast, misalkan dengan mahasiswa dari jurusan apa, atau mahasiswa berprestasi di bidang apa, atau siapa, nah itu bisa banget komen di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan podcast bersama. Sekian, dadah teman-teman.